Salah hero-nya Papulung muncul. 1-1 bersama Kagura langsung diimpor. Yang satu dari China, yang satu dari Jepang, Papulung. Ya kan bener. Bener Papulung. Bener Lilis. 1-1 nongol. Wah, akhirnya beda. Kalau Papulung 1-1-nya angkatan laut, kelep mulu di sungai. Nah, Kalau yang ini angkatan udara, Papulung. sebenarnya satu pilihan yang baik juga ya, karena kan 1-1 untuk movement speednya lompat. Masuk pun dia ke dalam real manipulation masih bisa tuh loh. Masih bisa tuh dia lompat dengan target-target. Flower ya? Iya, dia bisa keluar dengan Needles of Flower-nya juga. Tapi dia masih waduh. bisa aduh. Oke, Pelin nih. langsung muncul, kita terbang lagi ke Land of Dawn. Yo, inilah dia game yang kedua. RRQ Hoshi versus SMG. Masih bersama caster kesayangan kalian. Kita adalah Combo Linglung, Coleus dan juga Papulung. Yoi, itu dia. Zain same point, memberanikan diri maju pagi depan, tapi Ling tidak mau membiarkan di mana rekannya masih dengan pattern yang sama. Mereka melakukan team fight, ada flame shot dan tembakan, mundur lagi Lingnya. Terlalu beresiko apabila terus melanjutkan bagaimana pertempuran di bagian depan, dan juga sekarang satu Little Wanderer tetap menjadi milik RRQ Hoshi. Sepertinya SMG belajar dari game yang pertama. Mereka nggak mau kalah agresif dari RRQ Hoshi dan terlihat sedikit memberikan pressure ke arah RRQ ketika mereka mau mencoba untuk mengkontes Little Wanderer tadi. Ini walaupun patternnya masih sama ya, kalau ada fight di area Little Wanderer di mana game 1 tadi first bloodnya berhasil diambil dari Lancelot, tapi sekarang masih bisa bertahan, masih melakukan farming aja. Coba lihat itu berebet kayak begitu bunyi. Berebet. Itu kalau kena badan beda. Kan berebet katanya. Kan begitu juga. Ratatatata gitu kan. Berebet. Silet Pak Dadang. Jadi silet Pak Dadang. Biasa dipakai buat nyukur Papulung. Ya, tapi di arah bottom lane Skylar mencoba untuk dihajar oleh 3 hero sekaligus, walaupun Finn masih bersembunyi di rumput yang bergoyang. Tapi dari Lancelot Win, dia mencoba untuk melakukan invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, point kristal tadi dikeluarkan guna untuk mengusir juga ke arah Lancelot. Ada 3 weakness point yang masih tersisa. Tadi dari Swallow Pet-nya masih dilembakkan juga. Yap, mencari juga siapa yang ada di dalam rumputan tersebut. Berebet banget, kena sedikit di ujungnya, sakit banget. Tapi sekarang udah level 4. Hati-hati crossbow of tengah, tapi ada sebuah ikatan tadi yang dilakukan untuk Wan yang hingga membuat dirinya immobilize sesaat. Yo. Sedangkan dari SNG mereka mulai setup, tapi Albert sudah mulai datang seperti itu. Presence Skylar udah sekarang tapi dari bottom lane dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Lancelot yang digunakan oleh SMG, dan dia berhasil mendapatkan 1 point kill dari seorang Albert. Waduh, dibalaskan loh Coleus. Game pertama first bloodnya adalah Win, tapi di game kedua Albert yang menjadi korban. Oke, harus jauh lebih berhati-hati lagi, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama juga. Tapi di atas sana, lapu-lapu yang digunakan oleh R7 sepertinya masih merajai, tapi ditumbuk sudah rahangnya, mulai terkena efek airborne yang dilakukan. Mundur mereka berdua. Mereka masing-masing gak mau mengambil resiko sehingga mereka mencoba untuk pulang, tapi Settle Eagle juga dilepaskan menuju ke arah Albert. Hampir aja terjadi headshot tadi, tapi sepertinya dari Xpedia mencoba untuk dikejar, walaupun masih ada Cyclone Eye dan juga Soul Bloom yang sedikit di nerf memberikan damage ke arah Albert. Yap, ini efek stun yang diberikan ataupun immobilize yang diberikan oleh Kling kadang membantu banget ya Coleus ya. Orang mau lari tapi malah diikat kakinya gitu, nggak bisa kemana. Buset, sakit banget itu, coba lihat berebet tadi langsung. Tapi ada satu weakness point yang udah kebuka, harus hati-hati. Udah ada Tonros juga, mundur lagi. 3 player dimiliki oleh SMG, dikejar habis-habisan. Cuman Kaguranya memberikan efek yang menyakitkan. Ada Swallow juga yang udah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi One yang masih mundur dengan ada Guiding Wind, memanggil Win untuk masuk juga ke dalam pelukan dari Matilda. Wow. Mau tidak mau tadi Skylar harus attack, dan walaupun tadi Phantom Execution-nya sedikit oleng Kapten, tapi ternyata bisa dieksekusi dengan baik oleh teman-teman dari SMG. Dan saat siapa nih ya? Aung ya. Tapi seperti kita sudah kembali lagi ke Land of Dawn, dan Albert tadi mencuri orange buff seperti apa Pulung? Iya loh, diambil nih kayaknya orange buffnya. Coba kita lihat, nanti kita akan melihat bagaimana Lancelotnya, apakah ada Soul of Lava yang mengelilingi tubuhnya atau tidak nih. Kalau tidak berarti dicuri. Udah fix. Ya, tapi dari arah mid lane. Union Overturn tadi mencoba untuk dikeluarkan ke arah Psycho, walaupun masih bisa dengan licin dihindari oleh seorang Psycho. Itu deh. Sementara Skylar di bawah masih level 5, masih juga bisa melakukan sebuah pergerakan, walaupun udah ada 1 point dead yang berhasil diambil dari tubuhnya. Tapi terlihat Turtle Camp kali ini. Sajian seafood sudah mulai muncul di Land of Dawn. Kita bakal melihat siapa yang lebih hobi doyan makan seafood, teman-teman. Karena dari Skylar dan juga Psycho udah mulai nge-clear minionnya, dan juga udah mulai dicolek-colek oleh teman SMG, dan R7 terus-terusan mengawal nih ke arah tim SMG-nya biar mereka nggak bisa dengan tenang mendapatkan sajian seafoodnya. Nah
Itu dia lompatan dari Brave Fighter. Ada lagi di bagian belakang Reward Revelation dan Battle of Retribution Yelling again and again. Albert berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill, berhasil akan diambil. Dan bener aja Expedia menjadi korban tambahan hanya saja. Pakito memberanikan diri masuk ke bagian depan, tapi ada 3 orang yang akan mengajar tubuhnya secara langsung. Dia masih bisa kaburkah? Tidak, ternyata karena untuk kali ini 1 poin terakhir. Bisakah dikejar? Hilang sudah untuk Lancelot-nya. 1 turtle 3 poin kill. Again and again. Waduh, menjadi keuntungan berbalik untuk RRQ karena terlihat dari goldnya RRQ langsung mengejar ketertinggalannya kali ini. Berbeda 100 gold only bahkan dari kedua tim. Dan kita lihat dari itemization, kita lihat dari Psycho, udah ada Ice Queen One. Itu dikasih Void Crystal aja bakal langsung jadi anak slow motion ya. Anak slow motion. Kayak kakek-kakek umur 70 tahun disuruh lomba maraton Pak Pulung. Pelan dia langsung, ya mau gimana lagi Pak Pulung. Slow bang. Linknya udah terlihat. Namun ada satu sosok ternyata Expedia memanggil dengan Guiding Wind harusnya. Dan benar aja one-one-nya selamat. Untung masih dimasukin angin one-one-nya. Iya. Kalau enggak pasti langsung bisa di take down. Ditusuk PCR, dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Tuh lihat tuh. Bahkan Expedia tadi langsung kayak nggak bisa kabur kemana-mana ya Pak Pulung. Sekali di Void Crystal ini yang menjadi keuntungan dari, tapi dari arah mid lane Brave Fighter juga mulai di-pop up menuju ke arah Zen Point. Tapi sepertinya belum bisa terkena stun-nya. Lancer mulai datang, Flame Shot juga dikeluarkan. R7 dalam bahaya. 1 modal terakhir ternyata tidak mau dipukul sama WYN. Sepertinya dia masih belum mau terlalu mengambil resiko. Sedangkan di area bottom lane Expedia mencoba untuk dihajar-hajar dengan reward manipulation dan dia pun gak bisa kemana-mana lagi. Langsung ter-take down oleh seorang Siko. Hard guard mulai dimasuki menuju ke arah Albert. Lungnya pun langsung tumbang. Bahkan kali ini 1 versus 3 Phantom Echoes masih belum connect. Mulai dihajar-hajar dengan Deviant Sword tapi Albert dalam bahaya. Dia pun langsung menggunakan Finch Point untuk arah tembok. Mulai turun ke arah Jason Point dan akhirnya Kagura pun juga harus ter-take down. The real anak parkour linknya barusan sulit banget ditangkap. Belum lagi bagaimana backupan damage yang diberikan juga oleh pemain RRQ yang lain ya. Ada Angela di dalam tubuh Link, ada Clean juga di sana memberikan burst yang menyakitkan. Ada 1 wave minion langsung dihancurkan begitu aja. Selamat sudah 1 center turret dari SNG yang berada di area mid, tapi wave minionnya dihancurkan langsung. Ini dia sajian seafood lagi seperti apa yang udah Kolius bilang. Siapapun yang masuk ke dalam pastinya akan langsung dihajar oleh pemain dari RRQ. Memberanikan diri, smoothnya akankah masuk tapi ternyata terlambat. Mundur lagi harusnya Pakito. Tapi Pak Pulung, yang tadi dilakukan sama WN ketika dia tidak mendapatkan point kill, itu kayaknya basic attack, kayaknya range-nya nyampe deh. Iya kan, setelah dia Phantom Execution kan darahnya udah 1 hit banget. Itu basic attack ting gitu doang. Harusnya R7 tadi ter-take down. Tapi kenapa dia mundur? Tadi udah masuk di dalam satu masuk dari range-nya. Iya kan? Iya, tapi kenapa dia mundur ya? Apa mungkin karena dia rasa terlalu berbahaya? Apalagi ultimate dari Brave Spectre ya dari seorang barusan keluar. Udah keluar. Iya. Jadi dia nggak bisa di stun gitu di area dekat turret. Ada keraguan atau memang ada jarak yang tipis yang memang sepenglihatan kita itu sampai. Ya. Ternyata tidak. Karena gitu. kan VO player dan juga VO Bener. character sedikit berbeda ya teman-teman ya. Benar sekali. Tapi di area top lane SMG mencoba untuk melakukan setup dan juga Psycho yang hampir aja dia main sembarangan lewat langsung dikagetkan dengan kehadiran Zai Sempoy. Tapi flame shotnya masih belum bisa terkena headshot karena helmnya masih nempel di kepala Psycho. Iya, ada beberapa informasi yang berhasil didapatkan, tapi lampu-lampu di atas sana darahnya nggak begitu banyak lagi. One yang mencoba untuk kabur ke bagian belakang, ada Aegis yang harus dikeluarkan begitu aja. Tempest of Lane bisa dia bakal langsung ke arah One ya masih gagal tapi dikejar dan benar aja ada Angela dengan jarak yang memang diberikan oleh Albert. Kombinasi dari Finn dan juga Albert membuahkan 1 poin kill. Ini gila sih dari Albert. Bagaimana cara perhitungan dia walaupun one-one udah pakai Aegis, tapi dia benar-benar langsung dengan sword Finn poise. Secepat itu mekanik yang dimiliki oleh Albert sehingga dia masih berhasil selamat dan berhasil melakukan recall-nya Pak Bulu. Iya, plus tadi kayaknya makronya yang jalan tuh Kolius ya. Dia tahu mungkin kalau dia masuk jauh terlalu dalam lagi kena nih. Gua beriin jarak aja untuk Angela-nya. Angela lah yang menjadi sang eksekutor dan pertempurannya Tempest of Blade dikeluarkan lagi. Oke, udah ada 2 orang yang mendadak langsung hilang di mana. Ada kepungan yang dilakukan juga oleh Clean-nya. Pertempuran terus berlanjut, ditembak lagi punggungnya. Defect slow dari poin kristal yang dikeluarkan begitu aja. Yin yang overturn-nya langsung connect juga ke arah Clean. Berhasilkah Clean mundur ke bagian belakang, tapi ada Aegis yang diciptakan memberikan efek yang sangat-sangat baik untuk Clean-nya. Wow. Ini benar-benar cepat banget tempo dari RRQ mulai dikencengin lagi karena Goldnya juga udah mulai leading dan kali ini RRQ berhasil mendapatkan outer middle turret yang dimiliki oleh SMG. Mereka nggak mau ngasih kendor, Long pun ketahuan yang ada di rumah di rata-tata. Long mau kabur, tapi sepertinya masih ada lagi crossbow of tank walaupun harus mendarat kembali karena belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Yep, belum berasa nih masalahnya. Ketinggalan network pastinya, ketinggalan item juga. Orange buff masih bisa diambil oleh Win. Ini dia item sessionnya.
Yap, kalau kita lihat juga dari Finn udah ada Necklace of Durance, dan ditambah lagi Fleeting Time 40 gitu yang ngebuat Heart Guard-nya kalau dia mendapatkan aset ataupun point kill, bakal cepet banget cooldown-nya. Jadi dia bisa masuk ke Albert kapanpun, secepat apapun, dan selalu siaga. Seperti FWD yang selalu memproteksi kita kapanpun. Widih, bukan main memang S3 marketing ulala awu-awu memang. Tapi Pak Pulung, udah ada Win of Nature juga dari Skylar. Itu untuk menjaga ketika one-one-nya mengudara ya Pak Pulung ya? One-one, Lancelot lah, Pakito lah, aman lah dia. Ya, at least nggak bonyok ya untuk beberapa detik ke depan. Tapi dari RRQ, mereka pun langsung melakukan setup Lord. Bahkan dari SMG nggak mau deket-deket ke area pit Lord-nya nih. Karena mereka tahu, mereka nggak dekat, mereka bonyok. Ini mau nggak mau ya udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Sementara itu dari minimap juga kita lihat ada 5 player SMG yang udah berbaris dan terkumpul. Mereka memusatkan area pertahanan di bagian tengah nih harusnya Kolios ya. Karena memang nanti ketika Lordnya juga udah mulai spawn di area top lane ya, berarti Lord bakal ke area top lane karena top yang udah mulai hancur inner turretnya. Tapi dari RRQ nih kali ini udah mulai nge-manage minionnya nih Pak Pulung. Dimana supaya nanti minionnya berjalan secara bersamaan menuju ke arah base yang dimiliki oleh SMG. Dan memang PR dari SMG adalah mereka nggak memiliki high ground. Jadi untuk defensifnya mereka akan mengandalkan skill-skill dari Kagura ataupun Lancelot. Ini dia skill pasif dari RRQOC ya. Disiplin minion, disiplin wave. Itu yang sangat sulit loh teman-teman. Gak semua tim bisa memiliki hal itu. Wah. Tapi point pistol bahkan mulai dikasih, tapi Finn apakah dia menemukan? Ternyata tidak. Masih ada guiding win untuk membantu dia escape sedikit ke arah base-nya, walaupun Lordnya kali ini sudah mulai datang dan di area bottom lane RRQ udah mulai setup Smooth yang mencoba untuk melakukan defensive, mau tidak mau harus lari terbirit-birit kayak ayam sayur balik ke base-nya. Satu orang berhasil dipukul mundur, harus recall, harus pulang, harus nge-regen lagi HP-nya ini teman-teman. 5 player dari SMG again and again terkurung di dalam pagar rumah yang mereka miliki. Namun wave minion di bagian tengah segera langsung dilangkap. Begitu aja pertempurannya masih terjadi, sedikit lebih berada di depan dari Betatarnya sekarang. Rio Menabesa nanti dibuka begitu aja, mundur sudah Lancelotnya. Sedikit lagi HP terjadi, tapi untungnya masih ada Tempest of Blade. Ada lagi satu flame shot, tapi tak bagaimana caranya Aegis langsung dikeluarkan dan selamat sudah Albertnya. Wow, bahkan backdoor dilakukan oleh RRQ. Mereka nggak mau menunggu minion yang ada, ditahanin sama Angela. Mereka langsung tembak-tembakin rata-tata menuju ke arah base bottom turret yang dimiliki oleh SMG. Ini udah menjadi keuntungan untuk RRQ karena kenapa? Minion di area bottom lane udah menjadi super minion. Sudah super minion, gerobaknya udah gede. Itu dia gerobak UMKM-nya udah siap menabrak langsung ya. Udah siap buka KP ya gerobaknya. Bukan gerobak Kang Bakso biasanya di pinggir jalan. Udah expand ya. Udah expand, bukan cabang baru. Iya buset dah ya. Tapi seperti dari RRQ mereka nggak mau nge-freeze lane. Freeze lane adalah ketika mereka nahan minion, mereka nggak clear minion sama sekali. Tapi ini masih dilakukan clear minion supaya apa? SMG bakal menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurung, Pak. Benar sekali. Berbeda mungkin dengan strategi freeze lane di mana mereka juga mungkin memancing ya. Ayo dong pemain ya, biar pada keluar dong. Setup. Iya, keluar dong, clear dong minionnya, clear dong. Tapi disitulah mereka menyiapkan trap dan siap untuk membabat habis pemain dari ASAMC ini. Tapi buat teman-teman semua ya, kalian juga terus aja pantengin. Kenapa? Karena nantinya akan ada kode redeem nih. Before match dari Onyx. Jadi buat teman-teman yang berapa kode redeem langsung aja tungguin. Tapi Albert baru aja dihajar sama Zaim Senpai, walaupun masih cuma setengah darah. Ini kayaknya memang itemization dari Zaim Senpai belum terlalu sakit ya. Karena memang biasanya nih kalau Kagura ketemu Link, kalau dia udah full item, Link tuh bisa satu kali burst bisa hilang kalau memang Linknya tuh nggak bikin Athena Shield ataupun Rose Gold Meteor. Tapi tadi terbukti Linknya masih bisa selamat, setengah darah dia masih bisa melakukan finish poise untuk langsung segera kabur. Ya ampun, baru ya disebutin itu item tapi sekarang diambil sama Skylar. Burst damage-nya bakal semakin mengerikan lagi. Belum lagi ada proteksi untuk dirinya dari magical damage yang akan dikeluarkan karena ada absorb juga di dalam item tersebut. Ini bakal sedikit susah untuk nge-burst. Pilihan Kagura ini sangat-sangat sempit kali ini karena dia harus coba untuk incer Skylar ataupun Albert. Kedua hero tersebut memiliki burst damage, sedangkan Psycho yang di lini belakang bakal menjadi sedikit lebih bebas Pak Pulung karena yang bisa dive in itu cuma Lancelot nantinya. Tapi Lancelot untuk masuk ke belakang itu sendiri aja bakal menghadapi beberapa pagar betis kayak ada Albert, Skylar ditambah lagi R7. Pakito juga harus berhati-hati lagi untuk dia masuk ke bagian depan, tapi saat Brave Fighter-nya
menghabiskan langsung ke arah Matilda. Ada Phantom eksekusi langsung dikeluarkan. Berarti ada informasi berhasil mereka dapatkan juga ternyata untuk sekarang. Ada 5 berhasil didapatkan. Namun Immortal dari Angela juga pecah. Angela yang masih bisa mundur ke bagian belakang. Udah ada satu player lagi yang berhasil didapatkan. Begitu aja Kaguranya menghilang 2 untuk 1. Tapi sekarang menyusul 3 orang. Dan hilang sudah pungkuknya ditembak oleh Clean. Bolong sudah. Wave minion pun kembali masuk. Bisakah mereka mendapatkan 1 poin lagi di kemenangan dari game yang kedua? Namun one-one-nya dengan efek bakaran di dalam tubuhnya poin kristal. Dan poin place-nya menjadi eksekutor untuk langsung menghilangkan one-one. 1 menit terakhirnya Sabun langsung menghilang begitu. Tapi ternyata dia masih bisa masuk ke dalam dari best turret yang milikin. Tapi best turret-nya 2-0 tanpa balas. Wow. Mungkin dari SMG ingin mencoba untuk merekayasa nih kejadian MPL season 6 ketika one-one Albert berhasil melakukan defensif, Oke. tapi ternyata Hilang. fakta berkata lain. Fakta berkata